Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, panitia bangsa yang saya hormati, juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya hingga kelak hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi ini dunia semakin terhubung tanpa batas. Teknologi berkembang pesat, budaya asing masuk dengan mudah, dan gaya hidup modern mulai mendominasi. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, kita harus bertanya, di mana letak posisi budaya kita? Apakah kita masih bangga dengan budaya sendiri, atau justru semakin melupakannya? Maka, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema budaya lokal sebagai identitas bangsa di era globalisasi, dengan berfokus pada batik sebagai warisan budaya kita yang memperkuat jati diri Indonesia di dunia global. Hadirin sekalian, di era di mana budaya asing masuk dengan mudah melalui media dan teknologi, sehingga memiliki banyak dampak pada generasi muda kita. Yang salah satunya, dampak terbesarnya ialah generasi muda kita lebih bangga menggunakan budaya asing dibanding dengan budaya sendiri. Padahal, setiap corak batik seperti parang, kalung, maupun megamendung mengandung maknanya tersendiri. Makna tersebut seperti kearifan lokal, nilai spiritual, bahkan penjajahan. Batik adalah bahasa visual yang mencerminkan siapa kita sebagai bangsa. Lalu timbul sebuah pertanyaan, globalisasi ini ancaman atau peluang? Hadirin sekalian, globalisasi ibarat pisau bermata dua, di mana di satu sisi yang membuka pasar bagi batik untuk lebih dikenal oleh dunia. Lihatlah para desainer internasional yang berasal dari Indonesia yang memanfaatkan hal tersebut. Mereka menampilkan batik dan memamerkan batik di panggung fashion global, sehingga memicu banyak sekali respon positif dari para audiens global. Bahkan, mantan Presiden Barack Obama pernah memuji keindahan batik di Indonesia. Namun, di sisi yang lain, globalisasi juga menimbulkan budaya konsumtif, di mana banyak orang yang menganggap bahwa batik merupakan budaya kuno dan ketinggalan zaman, atau hanya untuk dipakai di acara resmi. Padahal, di Jepang, kimono tetap dipakai dengan bangga meskipun dunia sudah modern. Di Skotlandia, kilt tetap menjadi ikon kebanggaan nasional. Lalu, mengapa kita justru harus malu dengan adanya batik? Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita harus menjaga batik di tengah derasnya arus globalisasi. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya konkret untuk menjaga keutuhan batik di tengah derasnya arus globalisasi. Yang salah satunya bentuk upayanya ialah kebijakan untuk memakai batik sebagai seragam sekolah. Melalui Permendikbud nomor 45 tahun 2014, pemerintah menegaskan bahwa batik harus dikenakan sebagai seragam sekolah minimal 1 hari dalam 1 minggu. Kebijakan ini terbukti ampuh. Selain untuk melestarikan batik, kebijakan ini juga meningkatkan permintaan atas batik sebesar 30% menurut data Menperi tahun 2022.
Itu hal yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana dengan kita sendiri? Kita bisa mulai dengan cara bangga memakainya. Jadikan batik sebagai pakaian sehari-hari, bukan hanya untuk pergi ke acara resmi. Dan begitu kita bisa menunjukkan bahwa batik masih relevan dengan dunia yang sudah modern. Yang kedua, pelajari makna dan simbolnya. Pelajari makna dan simbolnya secara sedikit demi sedikit. Misal seperti teruntuk yang melambangkan cinta yang abadi, dan sidang mukti yang melambangkan harapan akan kebahagiaan. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Batik harus terus berkembang. Para desainer muda bisa mengolah batik menjadi bentuk yang kekinian, seperti sweater atau aksesoris modern lainnya, tanpa menghilangkan esensi dari batik itu sendiri. Organisasi juga memainkan sebuah tantangan. Jika kita bisa menjaga batik di tengah derasnya arus globalisasi, maka identitas bangsa ini tidak akan pernah hilang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kenali, cintai, dan jaga batik di tengah derasnya arus globalisasi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.